Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Hikmah ingin membawa sebuah materi berjudul Strategi Pemasaran Usaha Kecil. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan bisnis yang terdiri dari penetapan harga, pendistribusian barang, serta promosian barang guna memenuhi kebutuhan pasar dan menyebarluaskan barang atau jasa hasil produksi usaha tersebut. Konsep-konsep inti dari pemasaran yaitu 1. Kebutuhan, 2. Keinginan, 3. Permintaan, 4. Produk, 5. Pertukaran, 6. Transaksi, 7. Pasar. Dalam pemasaran juga dibutuhkan manajemen pemasaran, yaitu suatu analisasi, perencanaan, serta pengendalian terhadap suatu program yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dari usaha tersebut. Selain itu, dalam pemasaran juga terdapat beberapa pendekatan dalam melakukan pemasaran tersebut, antara lain 1. Pendekatan serba barang mengenai bagaimana suatu produk berpindah dari produsen ke konsumen. 2. Pendekatan industri mengenai pemasaran dari segi organisasi yang terlihat dalam pemasaran tersebut. Yang ketiga, pendekatan fungsional mengenai penjualan, pemberian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penangguhan risiko, serta pengumpulan mengenai informasi pasar. Yang keempat, pendekatan manajerial mengenai pemasaran yang berdasarkan pada pendapat manajer serta kepuasan yang diambil. Pendekatan sosial mengenai kontribusi sosial dan biaya yang timbul akibat aktivitas pemasaran tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan cara mengoptimalkan pemasaran bagi usaha kecil dengan anggaran dana yang terbatas. Baiklah, meskipun usaha kecil memiliki keterbatasan dalam hal anggaran dana, namun bukan berarti usaha kecil tidak dapat melakukan pemasaran seperti halnya yang dilakukan usaha-usaha yang telah maju. Usaha kecil tetap bisa melakukan pemasaran, namun harus dengan memanfaatkan semaksimal mungkin anggaran dana yang ada. Hal ini dilakukan dengan 1. Bekerja sama dengan pengusaha lainnya atau rekan dalam hal pemasangan iklan. 2. Melakukan penawaran produk kepada konsumen secara langsung serta dengan memberikan sedikit pertolongan. 3. Memperkenalkan produk melalui media gratis. Contohnya ialah media internet. Yang keempat, melalui lingkungan yang di sekitar. Contohnya itu melalui tetangga, dari satu tetangga ke tetangga yang lain. Adapun pemasaran yang baik untuk usaha kecil, yaitu usaha kecil juga perlu melakukan strategi pemasaran seperti 1. Melakukan perencanaan konsep pemasaran. Hal ini tentu termasuk merencanakan anggaran pemasaran, strategi pemasaran produk, dan sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Yang kedua, menentukan target pasar yang tidak terlalu terluas. Target yang terlalu luas belum tentu dapat mensukseskan pemasaran. Jadi,
Alangkah baiknya apabila pemasaran dilakukan pada target yang tidak terlalu luas dulu. Yang ketiga, yaitu menghitung anggaran pemasaran. Perhitungan anggaran tersebut haruslah akurat agar tidak terjadi kesalahan ke depannya. Karena biasanya usaha kecil melakukan perhitungan anggaran dengan tidak terlalu akurat sehingga menyebabkan pemborosan. Keempat, membuat website. Karena hampir semua usaha sudah memiliki website tersendiri, hal ini juga dapat membantu memudahkan pemasaran produk. Kelima, membuat brand. Terkadang konsumen lebih memilih produk yang memiliki brand. Untuk ini, usahakan produk tersebut memiliki brand agar pada saat dilakukan promosi dan iklan akan menghasilkan pengakuan brand yang efektif. Yang keenam, membuat hubungan dengan pelanggan. Hal ini dilakukan dengan membuat member card, atau bagi yang memiliki member card tersebut akan mendapatkan diskon dan sebagainya. Strategi pemasaran ini sangat penting. Strategi pemasaran yang keenam ini sangat penting. Apabila strategi pemasaran kurang tepat, maka sebuah usaha bisa hancur. Adapun kendala yang muncul dalam pemasaran bagi usaha kecil, kendala yang biasanya ditemui dalam pengusaha kecil atau pemasaran usaha kecil, yaitu 1. Perencanaan strategi pemasaran yang kurang matang. Hal ini disebabkan banyak pengusaha kecil yang tidak dapat memperhatikan aspek-aspek pemasaran serta kurang melakukan perencanaan dalam pemasaran tersebut. Kedua, target pasar yang tidak lebar. Ketiga, kurangnya kemampuan dalam hal mengatur anggaran dana. Keempat, target pasar yang salah. Baik, sekian materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat dan bisa masuk ke otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.